Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita mempelajari konsep laju reaksi, serta nanti adalah satuan laju reaksi. Sebelum kita ke konsep, kita perlu sebagai pengetahuan prasyarat atau sebagai pendahuluan yang nantinya akan digunakan di dalam perhitungan laju reaksi, yaitu kita kenalkan sistem konsentrasi atau molaritas. Yang kedua baru ke konsep laju reaksi. Sistem konsentrasi yang molaritas itu adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Misalkan larutan NaCl 0,1 m, artinya dalam setiap 1 liter larutan NaCl terdapat zat terlarut sebesar 0,1 mol. Molaritas itu dirumuskan M mol per volume. Mol dibagi volume dalam liter. Bisa juga kita tulis M besar sama dengan gram per mR dibagi volume, satuannya liter. Bisa kita kembangkan volume menjadi mililiter sehingga molaritas sama dengan gram per mR kali 1000 per V, V-nya mililiter. Pada konsep laju reaksi, kita perlu melihat yang reaksi kimia atau proses kimia yang ada di sekitar kita, yang bisa kita kenal dengan fakta reaksi kimia atau proses kimia. Kenyataannya, reaksi kimia itu bisa berjalan dengan cepat. Kita ambil contoh pembakaran. Yang kedua, reaksi kimia juga bisa berjalan dengan lambat. Contohnya, berkarat, pembusukan. Masing-masing reaksi kimia mempunyai kecepatan atau laju reaksi yang tidak sama. Karena faktanya, reaksi ada yang cepat, ada reaksi yang lambat. Untuk itu, konsep laju reaksi nanti bisa kita lihat dari 2 sudut pandang. Yang pertama, laju rata-rata. Yang kedua, laju sesaat. Konsep laju rata-rata. Dasar pemikirannya adalah laju rata-rata menyatakan banyaknya mol zat per liter yang berubah menjadi zat lain dalam satu satuan waktu. Dalam fisika dikenal laju dan kecepatan. Laju dan kecepatan berbeda. Kalau laju besaran skalar, kalau kecepatan besaran vektor. Dalam kimia, laju dan kecepatan dianggap sama, dilambangkan V atau R. Untuk selanjutnya, dalam kimia nanti kita pilih istilah laju. Dalam fisika, kita juga mengenal rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Dalam fisika, jarak dan waktu merupakan besaran yang bisa kita ukur atau dapat terukur. Bagaimana dengan kimia? Bisakah kita mengukur? Nah, oleh sebab itu kita analog dalam fisika. Maka dalam kimia, konsep laju reaksi adalah bahwa laju reaksi itu sama dengan jarak dibagi waktu. Misalkan, reaksi kimia yang ada di dekat kita adalah pembakaran. Kayu yang kita bakar menjadi abu. Kayu itu sebagai zat bereaksi. Abu sebagai zat hasil reaksi. A kita misalkan kayu, B kita misalkan abu. Kita tidak mungkin mengukur jarak antara kayu dan abu karena berada pada satu tempat. Tetapi yang jelas, dari sudut pandang lain, bahwa A makin lama makin berkurang. Kayu makin lama makin berkurang. Bereaksi makin lama makin berkurang. B makin lama makin bertambah. Abu makin lama makin bertambah. Atau hasil reaksi
makin lama makin bertambah. Bagaimana laju berkurangnya A dibanding dengan laju bertambahnya B? Bagaimana laju pembakaran kayu tersebut? Bagaimana laju reaksi kayu tersebut? Itu bisa kita tulis bahwa laju pembakaran kayu itu sama dengan laju reaksi. Sama dengan laju berkurangnya kayu. Sama dengan laju berkurangnya kayu atau laju bertambahnya abu. Jadi semakin kayu berkurang tetapi semakin abu bertambah. Nah, itu laju pembakaran kayu. Bisa kita lihat dari sudut pandang kayunya, juga bisa kita lihat dari sudut pandang abunya. Sehingga laju reaksi itu dapat ditulis secara umum perubahan konsentrasi dibagi perubahan waktu. Karena untuk menyatakan kayu itu menggunakan istilah konsentrasi. Untuk menyatakan banyaknya abu itu juga menggunakan istilah konsentrasi. Laju reaksi dapat dinyatakan dalam yang pertama, laju reaksi dapat dinyatakan dengan pereaksi. Sehingga laju pereaksi itu sama dengan perubahan konsentrasi pereaksi dibagi perubahan waktu. Laju reaksi yang dinyatakan dengan hasil reaksi adalah laju reaksi sama dengan perubahan konsentrasi hasil reaksi dibagi perubahan waktu. Konsep laju rata-rata laju reaksi adalah 1. Berkurangnya konsentrasi pereaksi setiap satu satuan waktu. Ini kalau kita lihat dari sudut pandang pereaksi. Kalau kita lihat dari sudut pandang hasil reaksi, maka laju reaksi itu dinyatakan bertambahnya konsentrasi hasil reaksi tiap satu satuan waktu. Jika persamaan reaksi secara umum A plus B menjadi C plus D dengan koefisien reaksi M, N, P, dan I, secara matematis laju reaksi persamaan di atas dapat ditulis sebagai berikut. V itu sama dengan min 1 per M perubahan konsentrasi A per perubahan waktu sama dengan min 1 per N ya, perubahan konsentrasi B per perubahan waktu. Karena A dan B sebagai zat bereaksi makin lama berkurang, ditambah plus 1 per P perubahan konsentrasi C per perubahan waktu sama dengan plus 1 per I perubahan konsentrasi D per perubahan waktu. C dan D makin lama bertambah, maka di sini diberi tanda plus, ini diberi tanda plus. Satuan laju reaksi, kalau kita lihat laju reaksi tadi, perubahan konsentrasi per perubahan waktu. Satuan laju reaksinya molaritas per sekon atau detik. M per sekon pangkat min 1 sama dengan M molaritas kali detik pangkat min 1. Satuan laju reaksi sama dengan mol per liter per sekon. Mol per liter pangkat min 1 sekon pangkat min 1. Atau mol kali liter pangkat min 1 kali detik pangkat min 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.